Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat pionir dimanapun Anda berada, salam berkah barokah. Nah, kita jalan-jalan lagi ya teman-teman, menuju cuitan ya, dari Mas Dimas Nawawi ya teman-teman ya. Ini lumayan ya ini, sangat penting ya untuk kita ya. Oh, ini masih bahasa Inggris ya. Yuk kita ikuti ya, apa cuitan Mas Dimas ya. Kita terjemahkan ya teman-teman. Ini gak panjang ya teman. Cuman kita cermati ya. Ini berkenaan dengan PI Network ya. Jadi teman-teman di sini akan saya bacakan ya. Jadi walaupun panjang ya, tapi ini sangat bermakna ya. Oke, peta di Pi atau DAO Mall untuk Pi, DAPPS City, Stellar, XDR, dan Stellar Core adalah beberapa komponen utama dalam ekosistem jaringan Pi. Semua komponen ini telah menerapkan konfigurasi Picoin. Anda dapat melihat gambar untuk memahami integrasi dinamis konfigurasi Picoin ke dalam jaringan Stellar. Nah, di bawah ini nanti ada ya gambarnya teman-teman ya. Kita bacakan terus ya. Kemudian banyak pionir masih salah paham bahwa 100 DAPPS atau aplikasi terdesentralisasi harus bermigrasi ke mainnet agar open mainnet dapat diluncurkan. Lihat kembali kutipan buku putih 100 aplikasi Pi nyata yang pertama ada di mainnet atau siap untuk mainnet. Kedua, mematuhi kebijakan platform Pi. Kemudian yang ketiga, memecahkan kebutuhan nyata dan membawa utilitas ke ekosistem Pi. Dan yang keempat, merupakan aplikasi yang berbeda, yaitu bukan sekedar tiruan yang tidak dimodifikasi dari aplikasi demo atau aplikasi di Pi lainnya. Ini berarti tidak perlu 100 DAPPS untuk bermigrasi ke mainnet. Bisa jadi ketika open mainnet diluncurkan, hanya 40-50 DAPPS yang bermigrasi ke mainnet dan 50-50 DAPPS siap bermigrasi ke mainnet, atau bisa jadi core team mengejutkan kita dengan 100 DAPPS yang telah bermigrasi ke mainnet. Nah, jadi teman-teman ya, yang kita lihat di blockchain itu teman-teman ya, itu baru 20 ya yang mainnet ya. Jadi di cuitan sini ya, ini bisa jadi kejutan, atau mungkin waktu sudah open mainnet nanti kan bahwa DAPPS ini kemungkinan sudah mainnet cuman belum disampaikan oleh core team, atau mungkin nanti untuk kejutan. Nah, itu jadi yang ditampilkan baru 20 yang mainnet. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Aplikasi chat, wallet, blockchain, develop, KYC, dan profil DP browser termasuk dalam DAPPS. Nah, ini. Saat ini aplikasi tersebut masih dalam perlindungan sandbox. Nah, sandbox itu yang di PAPPS teman-teman ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Karena core team masih dalam tahap pengujian dan penyempurnaan menuju open mainnet. Artikel saya 15 November 2024, jika tampilan authorized sandbox, nah ini yang di apa itu? Di PAPPS itu yang di bawahnya daripada apa itu? Fitur ada berapa itu? Ada 6 kalau nggak salah ya fiturnya teman-teman ya. Itu paling bawah ada tulisan warna biru, yaitu tulisannya authorized sandbox. Nah, itu kalau authorized sandbox sudah menghilang, artinya open mainnet siap untuk
diluncurkan. Nah ini teman-teman ya, kita sebagai orang awam kita tunggu di sini aja. Nah, jadi di PAPPS kita buka sesering mungkin. Nanti kalau Authorize Sandbox ini sudah menghilang, nggak ada tulisan lagi, nah itu tanda-tandanya bahwa open mainnet siap untuk diluncurkan. Itu saya kemarin ada teman-teman ya, untuk di halaman dan dukungan itu sudah hilang itu yang untuk mengajukan banding KYC atau yang lain-lain, itu sudah nggak ada lagi. Nah ini juga sama ya, seperti ini. Jadi tahap demi tahap nantinya yang asalnya atau awalnya kayak seperti testnet menjadi mainnet, atau yang ini yang Authorize Sandbox asalnya itu masih tertera di situ tulisannya, nanti akan hilang. Nah itu tanda-tanda teman-teman bahwa open mainnet akan diluncurkan. Nah, yang saya beritahu tadi ya, untuk yang di halaman dukungan ya, jadi teman-teman bisa dibuka di halaman dan dukungan. Itu kemarin untuk mengajukan banding, untuk mengajukan permasalahan kita itu nggak tertera lagi ya, maksudnya yang untuk jenis pengajuan KYC atau pengajuan apa yang kemarin di situ tertera itu sudah hilang. Nah, itu sudah masuk tanda-tanda teman-teman. Nah, ya. Jadi ini penting. Yuk kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kemudian kita akan segera melihat bahwa penambangan 0,1 pi akan memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Nah, ini ya, kita lanjutkan dulu, atau lebih, karena setiap tahun tingkat penambangan akan terus menurun drastis. Pi akan sangat langka. Penambang baru yang bergabung setelah open mainnet hanya bisa mendapatkan 3 sampai 5 pi dalam sisa hidup mereka 30 sampai 50 tahun. Nah, ini kesempatan kita teman-teman ya. Ini sebelum open mainnet kita masih mudah ya untuk mendapatkan pi ya dalam penambangan kita ya. Makanya kesempatan yang masih ada itu jangan disia-siakan. Klik petir setelah 24 jam. Nanti kalau sudah open mainnet itu pi akan susah. Nah, ini tertera di sini ya, bahwa setelah open mainnet penambangan pi dalam berapa 30 sampai 50 tahun itu cuma dapat 3 sampai 5 aja. Bayangkan. Berarti kalau 3 pi itu 30 tahun, berarti 10 tahun cuma 1 pi. Nah, ini keterangan di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau 50 tahun ke depan berarti cuma 5 pi, itu tiap hari kita klik. Nah, kalau sekarang yang nggak bawa referral atau sendirian ya, pokoknya setelah gabung lalu mengerjakan klik petir setiap hari itu saat ini kemungkinan ya, kalau nggak salah ya, itu berapa ya, 2 atau 3 hari dapat 1 pi. Nah saat ini ya, itu yang sendirian ya, nggak membawa orang atau punya referral ya. Nah itu masih lumayan. Nah, jangan sia-siakan, tetap semangat klik petir, oke? Kemudian, nah di sini teman-teman, yang dimaksud tadi, nah ini nih teman-teman, nah ini, nggak kelihatan teman-teman ya. Ini paling bawah ini nih, ini yang nih teman-teman. Nah ini kelihatan ya teman-teman, yang paling bawah sebelah kiri teman-teman ya. Nah ini Authorize Sandbox. Nah ini ada chat, ada wallet. Nah ini blockchain. Ini di atasnya. Kemudian ada ini develop KYC profile. Nah di bawahnya ada tulisan yang dikotak merah ini. Ini nantinya kalau sudah hilang, nah itu tanda-tanda open mainnet akan diluncurkan. Nah itu ya teman-teman. Jadi kita yang masih awam ya, belum mengerti masalah pi, ini aja yang dipantengin ya. Buka yang ini di PAPPS. Nanti kalau itu sudah hilang, nah itu sudah tanda-tandanya kabar gembira kita ya. Mudah-mudahan ini teman-teman ya bisa bermanfaat ya, sebagai tambahan atau imun kita ya, untuk tetap semangat klik petir ya teman-teman ya. Oke, nanti disambung di video-video selanjutnya ya.
untuk tambahan-tambahannya, informasinya. Jangan disia-siakan informasi seperti ini. Oke, mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.